Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segenap para pimpinan lembaga, dewan guru yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu, para wali santri yang kita hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan untuk bisa hadir di tempat kita ini dalam rangka untuk silaturahim, pengajian silaturahim wali santri yang kita adakan sekali dalam satu bulan. Maka pengajian ini kita harapkan dalam pengajian silaturahim untuk bagaimana kita bisa lebih dekat dari pihak pondok pesantren dengan Bapak Ibu para wali. Maka kita harapkan pengajian bulan ini kita ramah, hadir, kemudian kita kompak untuk bersilaturahim. Dengan begitu di samping kita dapat pahala silaturahim dan sering dengar orang yang menyambung silaturahim umurnya dipanjangkan, kemudian juga rezekinya dimurahkan. Mudah-mudahan dengan berkat silaturahim kita ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, mudahkan segala urusan kita, dan murahkan juga rezeki kita, dan mudah-mudahan kita dikurniai keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca salawat kepada beliau. Harapannya mudah-mudahan majelis kita ini berkah. Majelis yang diawali dengan salawat kepada Nabi, ditutup juga dengan salawat kepada Nabi. Insyaallah majelis itu berkah, majelis itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah
hadirin yang menghormati, pertama ingin menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi umat Islam, laki-laki ataupun perempuan, wajib fardu. Jadi tidak boleh diri, harus yang bersangkutan, itu namanya fardu ain. Fardu ain artinya fardu wajib harus bagi tiap-tiap orang. Ini dasarnya dari hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi, mencari ilmu, hukumnya fardu bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki ataupun. Jadi kalau kita merasa menjadi orang Islam, berarti wajib menuntut. Kalau kita merasa menjadi orang Islam, wajib menuntut ilmu. Kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu? Kata ulama, li'annal ilma yahdi ila taqwa. Karena dengan ilmu itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Itu artinya bertakwa. Sudah maklum kita semua bahwa yang namanya bertakwa itu adalah takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Perintah Allah itu apa saja? Nah, inilah perlu kita belajar. Perintah Allah itu apa saja? Ada perintah Allah yang sifatnya wajib. Ada perintah Allah yang sifatnya sunnah. Ada juga yang sifatnya mubah. Mubah artinya boleh. Jadi perintah Allah itu ada tiga itu. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya. Apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, apa saja yang mubah. Nah, ini perlu kita belajar. Karena nggak bisa atau nggak mungkin kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Jangan sampai sesuatu yang wajib jadi yang sunnah, bahaya. Ya? Sesuatu yang wajib kita bilang sunnah, bahaya. Atau sebaliknya, sesuatu yang sunnah kita bilang wajib, bahaya juga. Atau sesuatu yang boleh kita katakan wajib, bahaya juga. Nah, kalau kita tidak belajar, bisa jadi ya, apa yang diwajibkan oleh Allah itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena tidak belajar. Apa sih yang diwajibkan itu? Begitu juga ya, apa yang dilarang itu kan sifatnya dua yang dilarang. Hukum kira hukum. Bapak wali dulu nih. Bapak-bapak dan ibu, kira dua hukum di dalam Islam. Berapa banyak hukum di dalam Islam? Kita uji dulu Bapak wali dan ibu wali.
wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kelima lima hukum. Jadi kalau pegawai dari ini yang lepas dari gimana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan apa-apa yang wajib, apa-apa yang sunnah, apa saja yang mubah, apa saja yang makruh, apa saja yang haram, perlu ilmu. Tidak tahu kita mana yang wajib, kalau belajar mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, tidak tahu kita. Sehingga ilmu itu menjadikan orang, mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa. Kenapa dia bertakwa? Dia tahu ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah, dia kerjakan. Dia tahu mana yang makruh, mana yang haram, dia tinggalkan. Barulah dia menjadi orang yang bertakwa. Itu rumusnya itu. Yang kita diwajibkan beriman. Yang dikerjakan tiga, wajib, sunnah, mubah. Yang ditinggalkan ada dua, yang makruh dan yang ditinggalkan dua, makruh dan haram. Yang kita kerjakan tiga, wajib, sunnah, mubah. Kalau kita kerjakan yang wajib, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan yang wajib, kita mendapatkan dosa. Kalau kita kerjakan yang sunnah, kita dapat. Kita tinggalkan yang sunnah, tidak dapat dosa. Kecuali kalau meninggalkan itu niatnya meremehkan yang sunnah. Kata ulama, kalau orang sudah meremehkan yang sunnah, harus sunnah, lama-lama yang wajib pun dia akan remehkan. Lama-lama nanti yang wajib dia akan remehkan. Berawal dari yang sunnah dia remehkan, harus sunnah, nanti wajib pun dia remehkan. Kemudian kalau yang mubah tidak kerjakan, mubah artinya boleh. Misalnya makan, minum, boleh. Tidak wajib, tidak sunnah. Nah, baru kita mendapatkan pahala itu dengan niat. Kalau niat kita makan supaya sehat menjadi rezeki, supaya kuat beribadah, dapat kita pahala makan. Tapi kalau kita niat makan supaya dia melakukan kejahatan, dapat kita dosa. Nah, perkara mubah itu kembali kepada niat kita masing-masing. Kalau baik niatnya dapat pahala, kalau jelek niatnya dosa. Nah, kemudian yang ditinggalkan itu makruh. Makruh artinya yang dibenci. Makruhun artinya yang dibenci. Itu tidak tinggalkan makruh. Kemudian juga yang haram. Meninggalkan yang makruh, ya, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Mengerjakan yang makruh, ya, tidak dapat apa-apa. Mengerjakan yang haram dapat dosa, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang haram dapat pahala jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Misalnya, ya, ini kenapa Anda, saya nggak mau minum minuman keras. Kenapa nggak mau minum? Karena dia baik, nggak dapat dia pahala. Ya. Tapi kenapa saya minum minuman keras? Kenapa nggak mau? Karena Allah melarangnya. Dapat dia pahala. Ya. Ini kenapa nggak berzina? Takut ketahuan, nggak dapat dia pahala.
berzina karena Allah mengharamkannya. Jadi meninggalkan yang haram jika niatnya menjalankan larangan Allah baru dapat pahala. Tapi kalau niatnya takut karena sama manusia tidak dapat. Ini perlu kita tahu. Jadi yang wajib banyak harus kita pelajari. Yang sunnah juga banyak, yang mubah juga begitu, yang makruh juga, yang haram juga banyak. Maka perlu kita belajar, perlu kita sekali, barulah kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian tak bisa kita menjadi orang bertakwa ya kalau kita tidak belajar, karena kita tidak tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang kita tinggalkan. Perlu kita belajar. Kemudian kenapa kita perlu menjadi orang bertakwa? Li'anna taqwa yastahiqqu al-karamata. Orang yang bertakwa itulah orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, orang bertakwa, jadi alurnya itu ilmu, takwa, mendapatkan kemuliaan. Orang mendapatkan kemuliaan maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling indah dan selama-lamanya, yaitu surga. Itu alurnya. Berarti lawan daripada ilmu adalah jahlun. Orang yang tidak berilmu maka dia tidak akan menjadi orang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak mendapatkan kemuliaan. Orang yang tidak mendapatkan kemuliaan berarti tempatnya di neraka. Di rumusnya sederhana. Nah, maka untuk mencari ilmu agama khususnya, ya, maka disediakanlah pondok-pondok pesantren. Disediakanlah pondok-pondok pesantren. Yang namanya pondok pesantren rukunnya ada 5. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan supaya kita tahu mana pondok pesantren, mana yang bukan pondok pesantren. Pondok pesantren itu rukunnya 5. Pertama ada pimpinannya. Pimpinan itu setingkat tuan guru. Ya, yang namanya tuan guru itu ya pengakuan dari masyarakat secara umum, tetapi baru diakui oleh masyarakat setelah dia diketahui perjuangannya. Kemudian dia punya majelis ilmu. Kemudian ada yang menambahkan dia juga bisa bahasa Arab, baca kitab. Ya, tambah lagi kalau keluar negeri untuk ilmu. Nah, sehingga pulang belajar bisa baca kitab, punya majelis ilmu, punya jamaah di majelis ilmu itu. Nah, barulah dia diakui, dinobatkan menjadi tuan guru. Tapi kalau nggak punya majelis ilmu, ya, kemudian menjadi tuan guru, apa jadi tuan guru kalau nggak di situ? Tuan guru itu nggak lepas dari majelis ilmu, karena dia guru, ya, dan dia sudah haji, baru namanya tuan guru. Tapi kalau belum haji, namanya guru saja. Belum haji, punya dia majelis, tapi belum haji, namanya guru. Ya, guru siapa? Guru A, guru B, gurunya, gurunya. Nah, tapi kalau udah haji, dia alim, bisa baca kitab, punya majelis, ya. Nah, maka dia dipanggil tuan guru. Dilihat perjuangannya, sekurang-kurangnya bisa membangun pondok pesantren. Nah, barulah dia diakui oleh masyarakat. Nah, jadi, dan itu rukun pertama pondok pesantren. Harus ada pimpinannya, ya, setingkat tuan guru atau kiai kalau di Jawa. Guru atau kiai. Kemudian ada asrama. Ada asrama
asrama. Kemudian ada santri santriwati yang mondok. Ini hukum pondok pesantren. Ada pimpinan, ada asrama, ada yang tinggal di asrama, ya, santriwan santriwati. Kemudian ada masjid. Yang kelima ada kajian kitab. Baru dinamakan pondok pesantren. Kalau nggak ada gurunya, nggak ada kajian kitabnya, nggak ada asramanya, nggak ada yang tinggal di situ, tidak dikatakan pondok pesantren. Ya, paham dulu. Nah, supaya kita paham mana namanya pondok pesantren. Jangan semua orang mengatakan ini pondok pesantren. Ditanya ada nggak kajian kitab, kajian kitab? Ada nggak asrama santri yang tinggal? Bukan pondok pesantren, madrasah, sekolah. Nah, ini yang pertama. Atau untuk belajar ilmu, ya, ilmu agama. Tapi kalau pondok kita ini bukan hanya ilmu agama. Ada pelajaran pondok pesantren, ada tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan lain-lain alat. Ada juga pelajaran umum seperti sekolah biasa, ya. Di SMP belajar seperti orang belajar SMP di luar. Di SMK juga begitu, belajar seperti sekolah SMK yang di luar. Sama SMP-nya ataupun SMK sama-sama juga diakui oleh pemerintah di bawah Dinas, sama statusnya diakui. Bisa ujian sendiri, bisa mengeluarkan rapor sendiri dan sebagainya. Nah, tetapi lebihnya di sini kita berasrama dan juga ada pelajaran pondoknya. Jadi kita berharap seimbang antara pelajaran agama dengan pelajaran yang lain. Kita menginginkan dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Dunia yang bagus, akhiratnya juga bagus. Jangan dunianya saja bagus, akhiratnya amburadul. Atau akhiratnya bagus, dunianya tidak bagus juga. Nah, kita inginkan sama bagus. Di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Dan yang paling penting adalah wafina ada. Maka dari itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, pondok banyak. Pondok pesantren, ya, di Lombok Timur, di Nusa Tenggara Barat, di Indonesia banyak sekali, banyak pilihan. Tetapi kita harus mencari pondok yang alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu perlu diperhatikan. Jangan kita hanya melihat casingnya saja. Ya, bangunannya bagus, itunya bagus, tetapi dia ajarannya apakah dia mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Jangan-jangan kita masukkan anak kita, keluar-keluarnya malah mengkafirkan orang tuanya. Bahaya. Keluar pondok malah orang tuanya dikafir-kafirkan karena beda pemahaman. Bahaya. Rugi kita memondokkan anak kita, harapan kita dia bagus, membimbing kita, malah sebaliknya menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Maka pondok yang banyak perlu kita cari. Perhatikan apakah itu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan. Bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sering kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mungkin tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak, yang bisa jawab, nah, kurang dulu. Mungkin tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bisa kok. Oh, dia bertanda, dia kok. Nah, dengan Yahudi bisa kok. Oke, tanda-tanda ciri-ciri kita mengetahui bahwa
hanya bisa menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ube dan ibe dengan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertama ya, untuk menjadi maklum, menjadi pengetahuan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati oleh ulama sedunia ini, ya, ulama sedunia sepakat. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertama harus berakidah Asy'ari wal Maturidi. Akidahnya harus berakidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu ciri pertama. Ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari wal Maturidi, cirinya kalau dia mengajarkan sifat 20. Nah, lebih mudah itu. Lebih mudah mengajar ya majelis itu atau pondok itu sifat 20, berarti ini Ahlus Sunnah. Lalu hendak mengajar selain sifat 20, ya, dia nggak mengajarkan sifat 20, nah, harus hati-hati. Berarti ini akidahnya sudah baik. Perlu kita waspada. Karena itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari akidah, dari akidah dulu betul. Baru yang kedua dari syariat. Coba lihat syariatnya. Dia mengikuti mazhab yang mana? Apakah dia mengikuti 4 yang mazhab? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, atau mazhab Hanafi? Kalau dia mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang sudah diakui oleh ulama dunia, maka itu tanda dia Ahlus Sunnah wal. Tapi kalau dia nggak mau bermazhab, langsung ke Quran hadis, nah dia tidak. Berarti sudah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut salah satu mazhab yang 4, entah ikuti Hanafi atau ikut Imam Malik atau Malikiyah atau ikut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i atau ikut Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Karena itu semuanya benar. Itu mazhab itu artinya jalan menyampaikan kita. Kalau orang sudah bermazhab ya, atau mengambil pendapat dari mazhab itu tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tanda yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia harus mengikuti salah satu dari ya tasawuf atau tarekat. Entah tasawufnya Imam Ghazali atau tarekatnya misalnya Asy-Syadzili atau Naqsabandi atau Qadiri, mengikuti salah satu dari tarekat atau tasawuf. Nah, kalau ada orang yang tidak mau bertarekat atau menyesatkan tarekat tasawuf, nah itu berarti sudah bukan Ahlus Sunnah. Tandanya ada 3. Maka kita perlu tahu ya, kontrol juga begitu untuk memasukkan kita. Lihat dulu pemahamannya bagaimana. Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bukan tanda-tanda dari 3 itu, dia tidak belajar akidah Asy'ari wal Maturidi, tidak mengikuti mazhab salah satu dari yang 4 itu, tidak mau bertarekat bertasawuf, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah kita masuk. Saya tidak setuju. Daripada nanti mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Tidak usah itu. Itu perlu kita ketahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pengajian kita sore hari ini yang ingin menyampaikan ada ungkapan yang sangat bagus dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Ungkapan musuh-musuh Islam. Dia membocorkan rahasianya, membocorkan rahasia mereka. Ya. Apa katanya? Idza aradta an tahdimahu Allah fa'alaika bi thalathati wassalam. Jika kalian ngomong sama mereka, jika kalian ingin merusak, menghancurkan peradaban Islam, kami kalau ingin dirusak, caranya ada tiga. Kalau kalian ingin merusak, menghancurkan peradaban umat Islam, caranya tiga. Pertama, katanya hadumul usrah. Cara pertama, rusak keluarga. Rusak keluarga mereka. Ya. Jadi setiap keluarga itu dirusak. Bagaimana cara merusak keluarga? Bagaimana cara merusak keluarga? Cara merusak keluarga umat Islam itu, kata mereka, adalah rusak ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya sudah rusak, keluarga itu pasti rusak. Maka cara menghancurkan keluarga umat Islam adalah dengan menghancurkan ibu. Hancurkan ibu. Buat mereka sibuk, nggak mau mengurus anaknya. Jadikan mereka sibuk main HP, sibuk atau tidak mau peduli dengan pendidikan anak. Kalau sudah ibunya rusak, maka keluarga itu akan karena ibu itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi kalau ibu-ibu sudah rusak anaknya, tidak mau menuntut ilmu, tidak bisa mendidik, sibuk dengan hal-hal yang tidak baik, ya, tidak mau mengurus rumah tangga lagi, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Ini perlu diwaspadai, ya. Jangan sampai kita terlena dengan kondisi zaman yang sekarang. Ibu-ibu terutama tidak mau mengurus pendidikan anaknya, tidak mau memperhatikan anaknya, ya, lebih memperhatikan HP-nya. Bahaya. Itu cara pertama. Sehingga kita bisa bandingkan. Kalau anak itu di sini bisa kita lihat. Kalau anak itu keluarganya bagus, harmonis, ya, orang tuanya masih bagus, nah anak itu kita lihat dia, ya punya lumayan terarah, tenang, menurutnya, dibandingkan dengan ada anak yang entahlah keluarganya, istilah orang sekarang broken home, hancur keluarganya, ibunya entah kemana, ayahnya entah kemana, ya, anaknya diserahkan begitu saja, tidak pernah ditanya, ibunya juga tidak mau terlalu peduli. Anak itu kelihatan murung, kelihatan galau, kelihatan nggak teratur, terbawa pikiran, terbawa masalah keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat perbandingannya itu. Bagaimana pengaruh keluarga itu yang terhadap anak itu, terutama ibunya. Pengaruhnya sangat besar. Nah, dan itu ada upaya untuk menghancurkan keluarga-keluarga umat Islam dengan menghancurkan ibu-ibunya. Menghancurkan ibu maksudnya sudah ibu-ibu itu sudah tidak lagi urus rumah tangga, sudah tidak peduli terhadap rumah tangganya, ya, tidak lagi berperan sebagai ibu. Suami dilawan terus, ya, anak yang diperdulikan. Yang kedua yang perlu kita waspadai, ya,
pernyataan mereka untuk menghancurkan kita umat Islam adalah dengan hadamut ta'lim, rusak pendidikan, hancurkan pendidikan. Bagaimana cara menghancurkan pendidikan? Mereka mengatakan fa'alaika bil mu'allim, fokus kepada guru. Rusak gurunya pasti rusak gurunya. Rusak gurunya. Bagaimana cara merusak guru? Jangan diperhatikan gurunya, ya. Hancurkan gurunya, rusak martabat gurunya, sehingga apa hasilnya? Anak-anak tidak lagi menghormat kepada guru. Kalau murid santri sudah tidak hormat kepada gurunya, hancur dirinya, hancur dirinya. Dan itu adalah upaya bagaimana guru ini tidak lagi bermartabat, supaya guru ini dihancurkan. Sehingga kita melihat sekarang guru bagaimana sedikit salah di penjara, sedikit salah dilaporkan. Padahal mereka mendidik anak, mengajar anak supaya bertanggung jawab. Tetapi karena walinya tidak paham, dilaporkan, ya akhirnya rusaklah kita. Tidak ada martabat guru. Murid-murid banyak sekarang melawan guru. Tidak jauh-jauh ada kasus kita di sini. Ya. Gara-gara anak itu dilarang melakukan hal yang tidak baik, ditantang gurunya. Gurunya akhirnya emosi, marah dia semakin marah, bahkan batin parang gurunya. Coba gimana sekarang hancurnya pendidikan, hancurnya karakter. Tidak seperti dulu. Kalau bapak ibu dulu ketemu guru, ustaz guru lagi, kadang-kadang kita lari saking malunya, atau kita menyingkir tuh, saking malunya namanya bertemu dengan guru. Nah sekarang itu sudah hilang. Sekarang itu sudah mulai hilang, kecuali ya alhamdulillah masih di pondok-pondok saja. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang sifatnya umum tidak di pondok saja, sudah akhlak kepada guru itu sudah hilang. Dan tidak ada lagi untuk itu, terutama anaknya dididik supaya bertanggung jawab karena dia salah, akhirnya dihukum. Itu maksudnya apa? Supaya anak ini dilatih bertanggung jawab, sehingga dia dihukum karena dia salah. Tetapi kalau orang tua tidak paham, dibela anaknya bersalah, akhirnya anak ini tidak bisa bertanggung jawab. Sehingga nanti di masyarakat juga begitu, setiap zaman kamu bertanggung jawab, lalu dibela oleh orang tua, hancurlah anak. Maka target mereka untuk menghancurkan tidak adalah dengan menghancurkan pendidikan. Menghancurkan pendidikan caranya dengan menghancurkan guru. Menghancurkan guru caranya dengan menyedikitkan para guru, tidak menghargai guru, hilangkan membawa guru. Maka anak-anak tidak lagi menghormati guru. Dengan begitu berusahlah pendidikan kita. Itu cara itu. Dan ini perlu kita waspadai. Yang ketiga, untuk menghancurkan umat Islam, kata mereka fokus kepada isqatul qudwah. Isqatul qudwah itu artinya jatuhkan, hancurkan para tokoh-tokoh agama. Hancurkan mereka, jatuhkan di bawah mereka. Bagaimana caranya menghancurkan mereka? Fokus kepada para ulama. Fokus kepada para ulama. Kita di sini guru, kiai, itu fokus rusak mereka. Ya, rusak mereka. Bagaimana cara merusak mereka? Ya, fitnah mereka, guru macam-macam, kasih peranan di masyarakat sedikit, jangan dihargai. Sehingga apa? Kalau orang sudah tidak menghargai para ulama, maka hancurlah. Tidak ada lagi yang akan menjadi contoh atau bertanya. Semua sudah mulai rusak. Kepercayaan kepada
para ulama berusaha sehingga masyarakat kebingungan mulai kemana. Dia sudah tak percaya lagi kepada para ulama, tak percaya lagi kepada para kiai, para tuan guru, maka masyarakat menjadi bimbang, bingung, tidak tahu nak kemana, tidak tahu siapa yang harus dipercaya, tidak tahu siapa yang bertanya, maka hancurlah kita mati. Dan ini perlu kita antisipasi bersama. Jadi kita di sini berusaha menciptakan, mencetak anak-anak kita, ya, supaya mereka ada yang menjadi penerus para ulama. Kita didik bersama-sama, kita bagaimana upaya kita anak-anak kita ini bisa melanjutkan, ya, perjuangan agama, perjuangan bangsa kita. Jangan sampai kita hilang, agama kita juga hilang. Kenapa tidak ada yang melanjutkan? Tidak kita siapkan generasi, tidak kita siapkan kader-kader. Begitu kita hilang, semua hilang. Agama hilang, bangsa hilang, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka mari kita bersama-sama berupaya bagaimana pondok pesantren kita ini kita dukung bersama-sama. Kita majukan bersama-sama, ya, dengan menyerahkan anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita, pendidikannya, ya, kesehatannya, pergaulannya, dan lain sebagainya. Maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya, niat waktu juga sudah benar. Dan dengan pengajian silaturahim kita yang kedua ini, ya, kita cukupkan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan pengajian ulangan kita. Kita akan buka juga kitab, ya, yang supaya Bapak Ibu juga bisa mendalami dan memahami kajian-kajian agama melalui pengajian silaturahim kita, supaya pulang dari majelis kita ada yang perlu disampaikan keluarga yang tidak hadir ke masyarakat, ada yang perlu kita sampaikan menjadi oleh kita. Kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diresapi. Mudah-mudahan juga kita betul-betul serius untuk bagaimana mencetak diri anak-anak kita. Kita bertanggung jawab bersama-sama. Harapan kita mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang zuriat dan keturunan yang baik, bermanfaat, berguna bagi agama kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, khususnya bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.